Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita tentang fardu puasa yang kedua, yaitu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'u wa ta'ammudul qai'i. Dan rukun puasa yang kedua yaitu wal imsaku anil akli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan, wasyurbi dan menahan diri dari minum, wal jima'u dan menahan diri dari jima', wa ta'ammudul qai' dan menahan diri dari sengaja untuk muntah. Jadi ini dianggap 4 rukun daripada puasa. Sebagian ulama mengatakan rukunnya cuma 2. Tetapi di dalam kitab Matan Abi Syuja' ini rukunnya 4. Yang pertama niat, kedua wal imsaku anil ukli wasyurbi, yaitu menahan diri dari makan dan minum, wal jima'u dan menahan diri dari jima', ini yang ketiga, wa ta'ammudul qai' dan yang keempat yaitu menahan diri dari sengaja muntah. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Jadinya sejak waktu subuh sampai datangnya waktu maghrib, itu ia menahan diri dari semua yang membatalkan puasa. Faman tala'a alaihi al-fajru wa fi famihi ta'amun, maka barang siapa yang terbit atasnya fajar, wa fi famihi ta'amun, sedangkan di mulutnya ada makanan, aw syarabun, ada minuman, lam yabtali'hu, tiada menelan akan ia makanan tersebut. Ya. Fa ini betala'ahu amdan aftara, maka jika dia menelan itu makanan dengan secara sengaja, maka itu membatalkan. Kalau dia menelan makanan tersebut secara sengaja, maka itu membatalkan kalau sudah terbit fajar. Walau arada ayyamujahu, jika dia ingin untuk mengeluarkannya setelah dia tahu fajar, sudah fajar terbit, maka dia ingin mengeluarkannya, memuntahkannya, fabtala'a syai'an bila qasdin, maka tertelan sedikit tanpa ada qasad, tanpa unsur kesengajaan ketika ingin mengeluarkannya, lam yuftir, maka tidak batal. Jadi maksudnya, kalau ada makanan di dalam mulut kita ketika sudah terbit fajar, maka itu jangan kita telan. Nah, andai kata tertelan, andai katanya dia telan dengan sengaja, maka membatalkan. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan makanan tersebut dengan sungguh-sungguh, lalu ada yang tertelan sedikit karena unsur ketidaksengajaan, maka itu tidak membatalkan. Wa ammal qai'u, adapun muntah, fa in kharaja minhu min ghairi ta'ammudin lam yaftur. Fa in kharaja, maka jika keluar itu muntah, minhu daripadanya, min ghairi ta'ammudin tanpa unsur kesengajaan, lam yaftur atau lam yuftir, tidak membatalkan. Tidak membatalkan puasanya kalau dia tidak sengaja muntah, tidak sengaja. Illa ini ibtala'a minhu syai'an bi ikhtiyari, kecuali orang yang muntah tidak sengaja ini menelan sesuatu tanpa menelan sesuatu daripada muntahannya itu bi ikhtiyarihi, dengan kesengajaannya, dengan usahanya sendiri. Jadi ada yang ditelan gitu, padahal tidak sengaja muntah, tetapi dia sengaja untuk menelannya. Ya. Wa in ta'ammadahu, dan jika sengaja akan ia, sengaja oleh orang berpuasa itu muntahnya, punya itu maf'ulnya kembali kepada al-qai', ya, aftara, maka membatalkan. Kalau dia sengaja muntah, maka membatalkan. Sawa'un raja'a syai'un am la, sama ada kembali sesuatu atau tidak, sama ada yang kembali ke perutnya atau tidak.
Kalau sengaja itu langsung batalkan. Jadi yang membatalkannya itu bukan ada makanan yang kembali ke perutnya, tetapi yang membatalkan itu ta'ammudul qai, sengaja muntah. Ya. Lima rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, sebagaimana apa yang meriwayatkan akan ia oleh Abu Dawud dan selainnya. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi itu bersabda, man dzara'ahu, siapa yang mengalahkan akan ia qai'un oleh muntah, artinya terpaksa muntah atau dikalahkan oleh muntah dengan tidak sengaja, wa huwa shaimun, dalam keadaan dia puasa, fala qada'a alaih, maka tidak wajib qada atasnya. Wa in istaqa'a falyaqti, kalau dia sengaja muntah falyaqti, maka hendaklah ia qada. Berarti kesimpulannya, kalau ada orang yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak batal puasanya. Kalau tidak batal, tidak ada yang diqada. Tetapi kalau dia sengaja muntah, maka itu batal dan wajib diqada. Wa man akala aw syariba aw jama'a aw ta'ammada al-qai' nasiyan annahu sha'imun lam yuftir. Wa man akala, siapa saja yang makan, aw syariba atau minum, aw jama'a atau dia menjima istrinya bersetubuh, aw ta'ammada al-qai' atau sengaja muntah, nasiyan annahu sha'imun, dalam keadaan dia lupa bahwa dia sedang berpuasa, lam yuftir, maka tidak membatalkan. Wa kadza in kana jahilan, begitu juga kalau dia jahil, tidak tahu bahwa makan minum itu jima itu membatalkan puasa, itu tidak batal. Tetapi dengan catatan jahil ini jahil ma'dzur, jahil yang dimaafkan. Jahil yang dimaafkan atau bodoh yang dimaafkan itu yaitu orang yang jauh dari ulama, dan yang kedua adalah orang yang baru masuk Islam. Jadi jauh dari ulama ini maksudnya jauh dari orang yang paham tentang hal ini. Dan misalnya dia tinggal di pedalaman hutan gitu, tidak pernah dia mendengar pengajian, tidak pernah mendengar orang yang paham, penjelasan orang yang paham tentang masalah yang membatalkan ini. Wa amma in kana nasiyan anna hadhihi al-umura tuftiru fa innahu yuftir. Dan adapun jika dia lupa bahwa perkara-perkara ini membatalkan, fa innahu yuftir, maka itu bisa membatalkan. Jadi kesimpulannya, kalau orang itu lupa bahwa dia sedang berpuasa lalu makan, minum dan sebagainya, maka itu tidak batal kalau dia lupa bahwa dirinya sedang berpuasa. Tetapi kalau dia lupa bahwa perkara-perkara tersebut tadi seperti makan, minum dan sebagainya, dia lupa bahwa itu membatalkan puasa, maka itu puasanya batal, fa innahu yuftir. Nah, itu perbedaannya. Wallahu a'lam.